Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 9 sampai dengan 10. Tisha membaringkan Arya di tempat tidurnya dan membuka kancing baju Arya agar tidak gerah. Dipandanginya wajah Arya, dia sangat mencintai pria yang ada di hadapannya itu. Untuk pertama kalinya dia bisa sedekat itu dengan Arya, bisa menyentuh wajahnya tanpa tertolak, dan dia juga bisa memandanginya sepuasnya. Tak lama kemudian Tisha berdiri. Dia hendak mengambil air putih, namun tiba-tiba Arya memegang tangannya. Tisha pun menoleh melihat Arya. Arya langsung menarik tangan Tisha hingga dia jatuh ke dalam pelukan Arya. "Siska," ucap Arya yang menyangka Tisha adalah istrinya. Pagi hari, saat Arya terbangun, dia duduk dan bersandar. Kepalanya terasa berat. Dia melihat tubuhnya yang tidak mengenakan pakaian, hanya selimut yang menutupi tubuhnya. Dia menoleh ke samping. Dia melihat seorang wanita tertidur tanpa busana pula membelakanginya. Alhamdulillah, Siska sudah pulang. Tapi kenapa aku gak ingat apa-apa ya? Pikirnya. Arya kemudian memeluk Tisha, yang dia kira adalah istrinya itu. Arya menciumi rambut dan leher Tisha. Alangkah kagetnya Arya saat melihat ternyata Tisha yang tidur di sampingnya. "Mas Arya," kata Tisha berbalik sambil tersenyum saat merasa Arya menciumnya dari belakang. "Astaga Tisha, kamu kenapa di sini?" Arya kaget, lalu sedikit menjauh. Dia kembali duduk dengan rasa tak percaya. Arya lalu kembali menyadari bahwa dirinya tak memakai busana sehelai pun, dan Tisha pun tubuhnya hanya ditutupi selimut. Pakaian mereka masih berserakan. "Mas, aku senang akhirnya kita bisa seperti ini. Aku gak akan pernah bisa melupakan kejadian semalam," ucap Tisha tersenyum bahagia. Enggak. Ini gak mungkin. Aku gak mungkin tidur sama kamu. Aku gak mungkin melakukan itu sama kamu," kata Arya dengan histeris. "Gak mungkin apanya sih mas? Aku baru pertama kali melakukan hal itu. Dan itu sama kamu," ucap Tisha. "Ah!" teriak Arya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Arya," kata seorang wanita yang tiba-tiba membuka pintu kamar Arya. Wanita itu adalah Tiara. Dia kaget melihat Arya bersama seseorang wanita hanya memakai selimut di atas kasur. "Tiara?" Arya dan Tisha melihat ke arah pintu. Tiara lalu menutup matanya dan berbalik. Dia berniat pergi. Arya bergegas memakai pakaiannya dan mengejar Tiara. Tiara, tunggu," ucap Arya sambil mengejar Tiara. Tiara akhirnya berhenti melangkah. "Kamu kenapa kesini, Tiara?" tanya Arya. "Aku kesini karena Siska. Aku cuma mau tahu apa benar yang Siska katakan itu. Aku cuma mau bantu kalian. Tapi ternyata
Apa yang aku lihat sudah cukup jelas, kata Tiara dengan amarah. Kamu ketemu Siska? Siska di mana, Ra? Kasih tahu aku dia sekarang di mana, ucap Arya cemas. Setelah apa yang aku lihat, sepertinya kamu gak perlu tahu Siska di mana. Aku kasihan sama Siska. Kamu ternyata setega itu sama dia. Ra, aku juga gak ngerti kenapa aku bisa sama Tisha di kamar itu. Aku benar-benar gak tahu. Arya mencoba meyakinkan Tiara. Udahlah, kamu gak usah mengelak lagi. Untung aku yang lihat. Kalau Siska yang lihat kamu tidur dengan wanita lain, entah bagaimana perasaan Siska. Mas Arya, dia siapa? Kata Tisha yang menghampiri Arya dan Tiara. Arya tak menjawab pertanyaan Tisha, sementara Tiara melihat Tisha dengan tatapan tajam penuh amarah. Ngapain kamu liatin aku kayak gitu? Tanya Tisha kesal. Dasar pelakor kamu, ucap Tiara. Apa maksud kamu? Jangan asal ngomong ya, kamu. Tiara balik marah pada Tisha balik marah pada Tiara. Sudah. Aku stres dengan semua ini. Tiara, tolong kasih tahu aku di mana Siska. Aku perlu bicara sama dia. Arya memohon pada Tiara. Kamu gak perlu tahu Siska di mana. Kamu ternyata bukan pria yang baik, Arya. Kasihan Siska. Aku akan kasih tahu semuanya sama dia, ucap Tiara. Aku mohon, Ra, jangan kasih tahu Siska tentang apa yang kamu lihat barusan. Aku sendiri juga bingung kenapa aku bisa sama Tisha. Siska bisa benci sama aku, Ra. Siska memang harus tahu, Mas. Kamu udah merenggut kesucian aku. Kita udah ngelakuin itu, Mas, kata Tisha. Sudah Tisha, aku mohon jangan buat aku makin pusing, jawab Arya. Kamu urus aja tuh wanita pelakormu, kata Tiara lalu pergi meninggalkan Arya dan Tisha. Ra, kamu jangan pergi dulu. Siska di mana, Ra? Kamu ketemu dia di mana? Ra, tolong, ucap Arya sambil mengejar Tiara. Namun Tiara tak mau menghiraukannya. Dia masuk ke dalam mobilnya lalu pergi. Tisha, tolong kamu pergi dari sini sekarang, kata Arya. Tapi Mas, kamu harus tanggung jawab. Kamu yang paksa aku lakuin itu, Mas. Terus seenaknya kamu ngusir aku, ucap Tiara dengan wajah sedih. Aku minta maaf, Tisha. Tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Aku bingung dengan apa yang terjadi, jawab Arya dengan wajah kalut. Tisha dengan marah langsung pergi meninggalkan Arya. Arya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia tak ingat apapun. Dia merasa tidak mungkin menyentuh Tisha, apalagi sampai merenggut kesuciannya. Tapi mengingat saat dia terbangun tubuhnya dalam keadaan tanpa busana bersama Tisha yang tidur di sampingnya dan hanya selimut yang menutupi tubuh mereka, serta pengakuan dari Tisha bahwa mereka melakukan hal itu semalam, itu berarti dia memang melakukannya bersama Tisha. Kenapa aku sampai tidak ingat apapun?
gerutu Arya sambil mengacak-ngacak rambutnya. Episode 10. Tiara yang melihat Arya tidur bersama wanita lain merasa sangat marah. Dia tak tahu harus berkata apa pada Siska. Jika dia memberitahu Siska, dia pasti akan sangat terluka. Tapi jika tak memberitahunya, dia juga tak tega. Arya ternyata bukan orang yang baik, pikirnya. Tiara memutuskan untuk tak pergi ke kantor dulu. Dia ingin pulang ke rumah saja dan memberitahu Siska tentang apa yang baru saja dia lihat. Dengan perasaan khawatir dan ragu, dia memasuki rumahnya. Ra, kamu kok pulang? Nggak jadi ke kantor? Tanya Siska yang melihat Tiara datang. Dia sedang sarapan di meja makan. Oh, itu. Aku lagi nggak enak badan rasanya, jadi aku pulang saja, jawab Tiara berbohong. Ya ampun, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Sarapan dulu yuk. Ini tadi aku buat roti panggang. Maaf ya, aku ngacak-ngacak dapurmu, kata Siska lagi. Ah, kamu ini santai aja lagi, sis. Siska, ada yang pengen aku omongin sama kamu, ucap Tiara perlahan. Ngomong soal apa? Kok kelihatan serius banget? Tanya Siska dengan penasaran. Dia lalu menatap Tiara. Soal Arya. Tadi aku ke rumah kamu. Terus aku lihat tok 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 tok. Belum sempat Tiara melanjutkan perkataannya, terdengar suara ketukan pintu. Siapa ya yang datang pagi-pagi gini? Biar aku yang buka, kamu sarapan aja ya, kata Siska. Tiara akhirnya tidak sempat mengatakan soal Arya pada Siska. Dia mengatur nafas. Biarlah nanti ku ceritakan padanya, pikir Tiara. Siska berjalan hendak membuka pintu. Setelah pintu terbuka, dia melihat seorang pria berdiri di sana. Orang yang tak asing lagi baginya. Mas Arya, ucap Siska terheran dan tak percaya. Siska? Arya langsung memeluk istrinya itu. Syukurlah aku ketemu kamu di sini. Aku kangen banget sama kamu sayang. Aku minta maaf, kata Arya lagi. Kamu kok tahu aku di sini? Aku rencananya mau ketemu Tiara, tanya tentang kamu. Tapi ternyata kamu di sini. Kita pulang ya sayang ya, pinta Arya. Aku nggak mau mas, kamu pergi aja, jawab Siska dengan marah. Maafin aku sayang, aku benar-benar nggak ada apa-apa sama Tisha. Siapa sis yang datang? Tanya Tiara saat menghampiri Siska yang masih berdiri di depan pintu. Arya, kamu ngapain kesini? Kata Tiara. Aku mau tanya soal Siska. Ternyata dia di sini. Aku mau bawa Siska pulang, ucap Arya. Aku nggak mau pulang, Ra. Aku mau di sini sama kamu aja, jawab Siska. Sayang, kamu jangan gitu dong. Aku benar-benar gak ada apa-apa sama Tisha. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau jauh dari kamu. Kamu cuma salah paham sayang, ucap Arya memohon. Mendengar perkataan Arya, Siska menangis. Dia sebenarnya ada rasa percaya pada suaminya itu. Tapi setelah beberapa kejadian, dia merasa ragu.
Sayang, kamu jangan diam aja. Kamu mau kan pulang sama aku? Arya memegang kedua tangan Siska. Arya, biarin Siska tenang dulu, ucap Tiara. Tiara sebenarnya ingin menceritakan pada Siska soal Arya yang sudah mengkhianatinya dengan tidur bersama wanita lain di kamar mereka. Tapi melihat Siska begitu mencintai Arya, dia mengurungkan niatnya tersebut. Dia tak jadi menceritakan hal itu. Dia tak tega pada Siska. Biarlah nanti Siska tahu dengan sendirinya, pikir Tiara. Sayang, kamu jawab dong. Kamu cinta sama aku kan? Kau mau kan pulang sama aku? Tanya Arya lagi sambil terus memegang kedua tangan Siska. Siska akhirnya mengangguk. Dia setuju untuk pulang bersama Arya. Arya yang melihat Siska sudah setuju, dia langsung memeluk istrinya itu sambil tersenyum bahagia. Ya udah, aku ke kamar dulu ambil baju-baju aku ya mas, ucap Siska setelah melepas pelukan Arya. Kamu yakin sis mau pulang sama Arya? Tanya Tiara yang merasa khawatir. Ya Ra, aku akan percaya sama Mas Arya, ucap Siska dengan tersenyum. Siska akhirnya berjalan masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaiannya. Sementara Tiara dan Arya saling menatap. Tiara merasa marah sekaligus kecewa pada Arya atas apa yang Arya lakukan di belakang Siska. Namun dia tak berani mengatakannya karena tak ingin Siska kecewa. Ra, makasih kamu udah jagain Siska dan terima dia di rumah kamu, ucap Arya. Aku gak tega sama Siska. Aku masih gak habis pikir, kamu kok sejahat itu sih selingkuh dari Siska, kata Tiara marah. Aku gak selingkuh Tiara. Aku juga gak tahu apa-apa. Aku gak tahu apa yang terjadi. Arya mencoba meyakinkan Tiara. Kamu gak usah mengelak deh. Pokoknya nanti aku akan ceritakan pada Siska apa yang aku lihat tadi pagi, ucap Tiara. Tolong Tiara, jangan bilang apa-apa sama Siska. Aku gak mau dia pergi lagi dari aku. Aku mohon. Arya memohon pada Tiara. Cerita soal apa? Ucap Siska yang tiba-tiba datang.